Shalom, selamat malam. Kembali lagi pada malam hari ini kita ada di tempat ini. Kita telah banyak menaikkan pujian dan penghormatan kepada Tuhan serta seberapa doa dan permohonan kita. Karena itu malam hari ini saya rindu kita akan mempelajari kebenaran firman Allah, yaitu tentang melawan tipu muslihat iblis. Karena itu kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini jelas dikatakan saudara bahwa kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu pertanda bahwa lawan ini adalah lawan yang paling berat. Bagaimana ketika suatu bangsa berperang melawan musuhnya, kalau dia sudah kerahkan semua tenaganya, semua kekuatannya, itu pertanda bahwa musuh yang dihadapi itu adalah musuh yang paling berat, musuh yang tiada lawannya. Nah, ini kebenaran firman Tuhan mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Pertanda bahwa iblis ini adalah lawan yang paling besar, musuh yang paling besar. Kenapa sampai iblis disebut musuh yang besar, saudara? Kenapa dia adalah musuh yang paling harus dihadapi dengan semua perlengkapan untuk menghadapi dia? Dan dikatakan di sana bukan iblisnya yang dilawan, tetapi tipu muslihat iblis. Berarti pertanda bahwa sebenarnya iblis ini tidak punya kuasa apa-apa. Amin. Tidak ada apa-apanya. Tetapi yang ada itu tipu muslihatnya. Sampai dia jago. Sama seperti pada zaman perang dulu. Kalau kita pikir bangsa Indonesia, dengan jumlahnya bangsa Indonesia 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Berapa tonggi itu Belanda orangnya, jumlahnya. Tetapi karena pintarnya Belanda, jagonya dia buat kekacauan, dia buat adu domba. Nah, ini saudaraku, yang ternyata firman Allah bukan iblisnya. Sekarang yang kita mau lawan iblis, tetapi sebenarnya bukan iblisnya itu yang punya kuasa, yang berkuasa, tetapi dia punya tipuan. Ya, tipu muslihat iblis inilah yang harus kita lawan. Peristiwa dari mana? Apa itu iblis, saudara? Yang pertama, iblis itu adalah si jahat. Ya, ada banyak nama-nama iblis. Pertama, dia si jahat. Yesus langsung katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-13, ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian dia itu juga pendakwa. Ya, pendakwa atau penuduh. Sekalipun kita tidak berdosa, sekalipun kita tidak salah, dia datang dakwa kita, dia tuduh kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya membuat kita jadi merasa takut. Seakan-akan kita tidak bebas untuk melakukan kebenaran. Karena apa? Ada bisikan di telinga kita, itu salah, Pak Pendeta. Ya, jangan begitu. Kalau kau tegur nanti itu bukan main. Dia tidak bantu kau lagi pembangunan. Ya. Atau dia tidak angkat kau jadi. Ya, ini iblis pendakwa. Sama dalam Sakaria pasal 3. Bagaimana imam besar Yosua didakwa oleh iblis. Tetapi oleh darah domba Allah, dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10, oleh darah anak domba Allah dikalahkan itu pendakwa. Nah, dia juga pembinasa keji dalam Daniel. Dia juga pendusta, bahkan disebut sebagai bapa segala dusta. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Dia bapa segala dusta. Dan banyak gelar-gelar iblis. Tetapi pada saat ini, saudara, saya akan sedikit menyampaikan kepada kita tentang iblis adalah yang jahat atau si jahat. Yang dikatakan Yesus dalam mengajarkan doa dalam Matius 3 ayat yang ke-13. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa, saudaraku? Karena sifat iblis salah satunya tidak suka yang baik. Ya. Sifat iblis salah satunya tidak suka yang baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga bagian terakhir, paling ujung, ya, tidak suka yang baik. Itu adalah salah satu sifat dari iblis.
Kenapa sampai saya mengambil pilihan ini? Karena ini adalah dosa yang pertama, ya, sebuah trik atau sebuah akal-akalan, sebuah tipu muslihat iblis yang pertama dia buat kepada manusia, yaitu untuk menipu manusia. Karena pada penciptaan pertama Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Nah, iblis tidak suka yang baik, maka dia datang untuk mengacaukan, dia datang untuk menipu. Karena itu kita lihat saudara dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan belajar pada Kejadian pasal 3. Ya, kalau tidak selesai ini malam, nanti besok lagi. Nah, karena setiap malam juga kita sampaikan, kita datang di hadapan Tuhan. Di sana judulnya dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita dengarkan saudara dengan seksama. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dari ayat firman ini saudaraku, kita pikir secara pemikiran kita manusia, apakah ular yang paling cerdik dari sebuah binatang yang ada? Bukan. Amin saudara. Bukan. Lebih cerdik itu kancil, lebih cerdik itu lumba-lumba, lebih pintar dia diajar daripada ular. Lebih pintar itu anjing diajar daripada itu ular. Bagaimana kita mau ajar itu ular? Tetapi ada maksud Tuhan, kenapa sampai ular ini dipilih? Ya, ular sekalipun mungkin kita sudah tahu bahwa ular ini adalah setan, ya. Nama panggilannya setan. Tetapi apakah firman Allah ini berkata? Ingat, jangan kita lari dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, bahwa firman Allah ini adalah harus disingkapkan, ya. Bukan hanya sekedar dibaca perjanjian lama. Orang yang tumpul otaknya tidak akan mengerti firman Allah. Apalagi sampai yang bilang tentang Abraham, kok dia menikah 4 orang istrinya, 2 orang istri yang sah, kemudian ada gundik-gundiknya, ya, 3 istrinya, ya, termasuk gundiknya Ketura. Ditambah lagi saudaraku, Yakub mempunyai istri 2 orang, kemudian hamba-hambanya yang 2 orang ini dia peristri juga. Tambah lagi Salomo, itu akan menyesatkan. Tetapi kita harus mengambil kesimpulan saudara dalam kesatuan bahwa firman Allah itu terdiri dari nubuatan-nubuatan. Haleluya. Khususnya perjanjian lama. Binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Baru di sini saudara Tuhan, dia sudah datang menipu. Padahal dia tahu, dia dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam pada waktu itu, bahwa segala tumbuhan, segala tanaman yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tentang tanaman yang ada di tengah-tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya, sebab pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi iblis datang, dia tawarkan yang lain, dia coba cari saudaraku, sama seperti peristiwa waktu pada Tuhan Yesus Kristus, waktu dia dicoba di padang gurun. Dia pintar sekali. Itulah sebabnya firman Allah katakan, lawanlah tipu muslihat iblis. Bukan iblisnya yang kita lawan. Sekarang banyak kami hancurkan iblis, kami matikan, kami bunuh, kami ikat. Loh, iblis itu roh. Ya, kalau ular silakan ditangkap. Tapi kalau iblis itu roh, tidak bisa dia diikat, tidak bisa dia ditangkap. Tetapi bagaimana caranya kita mau melawan tipu muslihat? Sebab iblis datang dengan trik-trik yang luar biasa, yang mulus. Dia sangat pakar, sangat pintar, karena memang dia adalah seorang tokoh yang ada di surga, ya. Dia seorang pemimpin biduan yang ada di surga, pemimpin beberapa malaikat yang ada di surga. Bahkan dia sangat pandai, sehingga oleh karena kepandaiannya ini, dia ingin menyamai Sang Pencipta, dia ingin menyamai Sang Maha Kuasa, sehingga dia dihukum. Iblis dihukum. Bukan cuma Alkitab kita, ya. Kitab suci dalam TSI juga, Taurat, Sabur, Injil yang dipegang oleh saudara-saudara kita agama Muslim. Lebih jelas kalau kita baca itu firman Tuhan yang dipegang oleh saudara-saudara kita di Muslim, ya, yang dikatakan TSI, Taurat, Sabur, Injil. Di situ lebih jelas. Dan memang di situ tidak pernah ada nama Yesus dikatakan. Di sana Isa Al-Masih. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Sejak dari situ saudaraku sudah mulai terjadi proses penambahan firman Allah. Amin saudara. Kenapa sampai saya katakan penambahan firman Allah? Coba cari perkataan Tuhan. Dia tidak pernah katakan jangan diraba, tetapi dikatakan di sana manusia ditugaskan tinggal di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Ya. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara, pada waktu itu manusia tidak mengetahui hal yang jahat dan hal yang baik. Ya, mereka hanya tahu, saudaraku, melakukan tugas apa yang Allah perintahkan kepada mereka selama mereka ada di taman, termasuk memelihara buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat supaya jangan tumbuh rumput, ya, supaya jangan ada. Ya, kalau mungkin pada waktu itu sudah ada hama, tapi kan tidak mungkin ada hama. Tetapi yang ada dipelihara, diusahakan, ya seperti apalah dipelihara, diusahakan. Sekalipun berbicara tentang kebenaran firman Allah, tentang hati kita dan tentang kehidupan kita, untuk diusahakan dipelihara supaya kita tetap menjaga kehidupan kita layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi untuk hal-hal ini, saudaraku, hanya hal yang sepele, kita anggap remeh, kita pandang enteng. Firman Allah tidak pernah memberitahukan kepada Adam dan Hawa untuk jangan diraba. Tetapi Hawa sudah menambah kata ataupun kami raba, tidak boleh. Saudara boleh pelajari dalam pasalnya yang kedua. Jelas dikatakan di sana Allah hanya memerintahkan pohon yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Ayat yang ke-17 dalam pasal 2. Sebab kalau kamu memakannya, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Tidak ada dikatakan jangan kamu raba, tetapi Hawa sudah datang menambah. Mulai, kenapa? Karena dia terpengaruh, dia terintimidasi, dia terkontaminasi dengan bahasanya iblis yang pertama tadi. Ya, akhirnya sudah mulai gagap, sudah mulai bingung, sudah mulai terpengaruh dengan bahasanya iblis yang pertama, sehingga dia membalas pertanyaan iblis seperti itu, sudah salah. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah peristiwa itu, saudaraku? Iblis membuat cara trik-trik yang luar biasa. Itu salah, bukan seperti itu. Ya, kita baca lagi. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, ini saudaraku, dia bawa lagi trik selanjutnya, dia bawa lagi tipuan yang selanjutnya kepada Hawa ini, bahwa kalau kamu makan buahnya, bukan kamu mau mati, tetapi Allah tahu bahwa ketika kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Oh, jadi sekarang kan kita manusia bukan main. Ya. Apalagi dengan perkataan kita harus jadi sama seperti Yesus. Akhirnya semua apa yang Yesus miliki sampai dengan dia menjadi Tuhan, kita akan sudah harus saingi. Kita melakukan pelayanan, kita mempraktekkan mujizat. Saudaraku, bukan lagi menggunakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Kita sudah menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana caranya supaya ini bisa begini terjadi seperti ini? Ya, kita sudah mulai keluar dari rel-rel kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena kita tertipu, kita menganggap sepele setiap apa yang dikatakan. Waspada tetap terhadap tipu muslihat iblis. Waspada, karena iblis datang untuk menyampaikan, membisikkan kepada kita hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hawa termakan, terhasut. Kenapa? Karena memang itulah kelemahan kita manusia. Disinilah kelemahan kita manusia, mudah terpengaruh oleh karena keinginan. Apalagi ketika dilihat, ingat ada perkataan di sana, saudaraku, ya, bahwa ketika Hawa melihat buah itu buah itu ternyata memberi pengertian. Ini memberi pengertian. Itu berbicara tentang ketika kita semakin pandai, semakin punya pengetahuan yang lebih tinggi, menjadikan kita semakin angkuh, semakin sombong. Ya, kalau kita sombong karena melakukan kebenaran firman Allah, tidak permasalahkan. Tadi malam kan kita sudah dengar, ya, ada alasan bagi kita untuk bermegah, ada alasan kita untuk menonjolkan diri, yaitu
kalau kita memang sudah melakukan semua apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, kita boleh bermegah kalau memang kita sudah tampil sebagai seorang pemberita Injil yang memang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Asalkan jangan sampai kita terjerumus untuk bisa mau menyamai, menyerupai atau menyamai kemahakuasaan Allah. Itu saja. Karena apa? Status apa yang tidak diberi sama kita oleh Tuhan? Apa statusnya Tuhan yang tidak diberikan sama kita? Kita bisa disebut sebagai saudara yang disebut Tuhan, saudaranya. Kita disebut sebagai sahabatnya. Kita disebut sebagai anaknya. Kita disebut juga akan memerintah sebagai raja. Padahal kita tahu bahwa raja di atas segala raja itu adalah Yesus. Tetapi kita juga akan memerintah sebagai raja. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat yang kelima dengan Wahyu 22 ayat yang kelima. Wahyu 20 ayat 6 dengan Wahyu 22 ayat yang kelima. Kita akan memerintah sebagai raja kalau kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah ini, oleh karena keinginan-keinginan inilah, oleh karena tujuan-tujuan inilah, iblis menggunakan triknya di situ untuk menjatuhkan, melemahkan kita. Akhirnya betul-betul ketika kita melihat, saudaraku, bahwa di situ memang menawarkan hal-hal yang baik. Ada misalnya di dalam pelayanan, ya, misalnya di dalam pelayanan, Pak Pendeta, kalau kamu bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di gereja sebelah, bayangkan Pak Pendeta punya gereja kalau penuh dengan jiwa-jiwa yang ada di sini. Ya. Itu iblis seringkali datang seperti ini. Datang seperti ini untuk datang menipu kita. Dan memang itu benar, itu adalah kebenaran. Apalagi kalau di dalam diri kita sudah sama seperti Hawa ini, sudah menambah-nambah sedikit, tidak boleh diraba. Berarti bahwa kita sudah boleh, sudah hebat, sudah jago. Oh, sehingga kita pikir, oh, dorang di sana itu salah. Dorang di sana itu tidak benar. Makanya betul ini bisikan hati saya. Saya harus upayakan, cari cara bagaimana supaya dia punya jemaat yang ada di sana pindah ke saya. Ada banyak cara iblis menipu kita. Sama dengan kondisi yang sekarang terjadi. Situasi yang saat ini sekarang terjadi. Iblis tahu bahwa kekuatan yang ada pada gereja yaitu persekutuan. Sebab dengan adanya persekutuan di dalam gereja, itu adalah merupakan kesaksian bahwa Yesus ada di dalam kita. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 dan 21. Iblis sangat tahu bahwa ketika ada persekutuan di situ ada kekuatan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ada persekutuan hidup rukun dan damai. Kesanalah Allah perintahkan berkat Tuhan. Ingat, berbicara tentang berkat, saudara, bukan hanya dalam berkat hal jasmani. Ya. Berkat itu seperti kekuatan menghadapi musuh. Ya. Berkat itu bersifat kita bisa tahan dan setia sabar menghadapi penderitaan. Itu adalah berkat. Yang paling utama saya bicarakan beberapa waktu yang lalu, berkat yang paling besar dalam hidup kita adalah kemurahan Allah yang memberikan keselamatan. Kesanalah Allah akan memberitakan. Kemudian iblis tahu peristiwa gereja mula-mula. Di sana mereka tidak ada menganggap diri mereka lebih kaya daripada yang lain. Bahkan kalau ada yang lebih kaya, karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak adil. Ya. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23, kita selalu memberikan persembahan persepuluhan dan lain-lain. Sementara keadilan, kesetiaan kita abaikan. Apa itu keadilan? Ya, saudara kasih Tuhan, keadilan. Kamu sudah senang hidup di atas angin, sementara masih ada yang mulai bertate-tate. Dan seringkali tidak sedikit kita mengatakan, oh banyak berdoa bro, kami juga dulu begitu. Kalau kamu tahu kamu juga dulu begitu, cepat buat supaya dia jadi sama seperti engkau saat sekarang ini. Jangan cuma katakan banyak berdoa bro. Emangnya mereka tidak berdoa? Emangnya hamba-hamba Tuhan di pedesaan tidak berdoa? Emangnya jemaat-jemaat Tuhan yang hidup pas-pasan ke sana tidak berdoa? Mereka berdoa setiap hari. Tetapi nasiblah, apakah nanti kita berdoa, saudaraku, itu tujuannya kita untuk supaya menjadi kaya? Tidak. Tetapi sekarang di sini Tuhan tidak menginginkan supaya kita hidup tidak adil, sehingga terjadi pada peristiwa ini hanya dengan sebuah trik saja dibuat. Hawa menjadi tidak berkutik, bertekuk lutut di bawah kuasa iblis, di bawah si ular ini. Kenapa? Karena memang yang dia lihat juga itu bodoh. Betul-betul memang lesat, enak sekali itu. Kalau memang saya ambil itu, saya makan, pasti rasanya luar biasa. Nah demikianlah kita manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah merasa puas. Inilah yang iblis gunakan, saudaraku. Tidak merasa puas dalam hidup mereka, sehingga maka kita akhirnya jatuh.
Kan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan pada waktu masih sama seperti saya melayani di desa. Oh, takut sekali mau dikatakan mau selingkuh, ya, mau begini, mau begini. Tetapi begitu sudah di atas awan, saya berani berbicara begitu karena sampai hari ini sudah 15 tahun pernikahan saya belum pernah selingkuh. Ya, firman Tuhan tadi malam jelas mengatakan bahwa penghakiman yang engkau berikan kepada sesamamu itu juga akan diberikan kepadamu. Jadi saya berani berkata seperti ini karena saya belum melakukan dosa-dosa yang sempat saya sebutkan tadi ini. Ya, mungkin kesalahan-kesalahan lain itu memang terjadi, tetapi kan di saat kita datang minta ampun dan tidak akan berbuat lagi. Kalau saat ini saudaraku, saya mempersalahkan saudara, saya mempersalahkan kita semua, tetapi sebenarnya padahal masih ada melekat dosa dalam hidup saya, bisa dikembalikan kepada saya. Oh, itu orang bicara itu ngabur saja. Akhirnya menjadikan alasan. Iblis selalu datang katakan, bukan hakmu itu menghakimi. Bukan hakmu itu menghakimi. Tidak boleh kamu saling menghakimi. Berikan haknya Tuhan itu menghakimi. Haleluya. Loh, kita disuruh untuk menegur orang berdosa. Kita disuruh untuk menyampaikan kalau ada orang yang bersalah. Yeskiel pasal 33. Ulang-ulang saudara saya sampaikan. Kita disuruh untuk menegur orang yang hidupnya tidak tertib. Ya, di dalam Tesalonika. Bagaimana kita mau berdiam diri? Sekarang ini kalau saya sampaikan, kita yang beribadah di gereja adalah kita meninggalkan persekutuan perkumpulan rumah ibadah kita yang dibiasakan oleh kebanyakan orang yang keluyuran ke sana kemari. Haleluya. Apa saudara persekutuan? Iblis sangat menipu. Gembala-gembala mengizinkan, membiarkan ya jemaatnya menjadi pengusaha rokok, menjadi pengusaha minuman. Karena apa? Oh, dia punya jemaat juga itu selalu berikan bantuan sumbangan ke gereja, memberikan persembahan persepuluhan yang membuat. Ingat, besok saudaraku akan saya sampaikan kepada kita tentang kelanjutannya mulai dari ayat 14 sampai terakhir ini dalam Kejadian pasal yang ketiga. Itu sangat mendalam. Bagaimana kita yang bertuhankan perut? Apakah iblis ular itu makan debu tanah? Tidak. Iblis tidak makan debu tanah, yang dia makan daging. Ya. Dia makan daging. Itu ular makan daging, bukan iblis. Saya salah saudara. Daging yang dia makan ular. Tetapi firman Tuhan di sana dikatakan dia makan debu tanah. Loh, ular apa dia makan debu tanah saudara? Tetapi sekarang ini saudaraku, kita hanya akan sampai di sini dulu tentang bahwa kita mudah tertipu oleh karena keinginan daging kita, ingin tidak pernah merasa puas. Jadi hati-hati kita manusia. Jangan pernah dalam dirimu tidak pernah merasa puas. Hiduplah berpada-pada apa yang ada padamu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan engkau memikirkan yang besok. Firman Allah berkata, cari dahulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Urusan masalah berkat jasmani dalam hidup kita, itu urusannya Tuhan. Sekalipun engkau tidak minta, Tuhan sediakan kepada bagimu. Haleluya. Apakah Tuhan itu bodoh kalau dia lihat engkau lapar? Peristiwa tentang bagaimana seorang bapa ketika anaknya minta roti, adakah dia akan memberikan ular? Tidak. Bapamu pasti tahu kebutuhanmu. Kalau engkau sementara melarat, tidak ada kamu pakai bayar kos, tidak lagi kamu pakai beli air minum, tidak ada kamu pakai beli beras, mau pakai beli apa? Tuhan tahu. Sedangkan burung-burung di udara saja dia pelihara, bunga di padang dia pelihara. Masa tentang engkau yang setiap hari datang di sini berseru kepada Tuhan siang dan malam, engkau tidak akan dipelihara oleh Tuhan? Tetapi iblis selalu datang menciptakan rasa kekhawatiran kepada kita. Memang kita manusia punya rasa takut dan punya rasa khawatir. Itulah sebabnya Yosafat berkata, ketika dia menjadi rasa takut, dia menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Mazmur berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Siapa manusia yang tidak khawatir apa yang kita mau makan besok, apa yang kita mau nikmati besok? Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita datang di tempat ini saudaraku, datang untuk mencari kebenaran firman Allah, karena di situ ada kekuatan. Haleluya. Belum lagi kita bicara, saya bicara kepada kalian tentang ular. Dia meremukan, dia mengalahkan perempuan dengan memagut tumitnya. Tetapi perempuan mengalahkan ular dengan menginjak kepalanya. Haleluya.
Ya, mudah-mudahan cepat datang itu besok. Besok pasti saya sudah sampaikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berpikir, marilah kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Kita berserah kepada Tuhan bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang Dia sediakan bagimu. Tuhan pasti akan memberikan kepadamu asal kita benar-benar datang kepada Tuhan, mencari Allah, mencari hadiratnya, datang dalam persekutuan di mana ada persekutuan yang erat. Di situ ada kekuatan. Kalau cuma mau bilang corona, saya katakan tidak sanggupkah Dia menjaga kita? Tidak sanggupkah Dia melindungi kita? Apa sih hebatnya itu corona? Saya katakan tadi, iblis itu tidak punya kekuatan. Yang ada kekuatannya yaitu dia pintar untuk menipu. Kalau mau bilang puasanya, tidak ada itu iblis, tetapi dia menipu, dia tipu. Sebenarnya diri kita sendiri yang menjadi tertipu, menipu. Oleh karena apa? Keinginan daging kita yang tidak pernah habis-habis. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, itu harus kita pegang. Dan di dalam Ulangan pasal ke-28, antara kutuk dan berkat yang Dia perhadapkan kepadamu, ingat, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka berkat yang akan Dia berikan kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak beribadah kepada Tuhan, maka kutuk akan menjadi bahagianmu. Engkau sudah berusaha bersusah-susah bangsa Israel meninggalkan Mesir hanya untuk pergi beribadah. Akhirnya ketika engkau sudah beribadah dengan segala tantangan yang kau hadapi, sekarang oleh karena tantangan yang sepele, engkau kembali ke Mesir untuk tidak beribadah. Di Mesir mereka beribadah sendiri-sendiri di rumah-rumah, tetapi di Israel mereka beribadah di satu tempat, perkumpulan yang luar biasa di sana. Kalau saudaraku pikir bahwa beribadah di rumah itu benar, saudaraku, maka itu adalah pikiran saudara. Tetapi kalau pikiran firman Allah, saudara, beribadah di dalam rumah itu tidak salah, tetapi beribadah di dalam gereja, di dalam sebuah perkumpulan, itu lebih luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Karena di sana adalah perkumpulan persekutuan tubuh Kristus yang datang bersatu padu untuk menampilkan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ketemu lagi besok. Haleluya. Selamat malam. Maka